Pemerintah Kabupaten Kediri juga menyiapkan beasiswa bagi siswa yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non-akademik, sehingga cakupan manfaat dari beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten akan semakin luas dan bisa dirasakan oleh pelajar dan mahasiswa secara langsung. Dalam sambutannya, Muhammad Musin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyampaikan bahwa Bupati Kediri juga memiliki program Ayo Kembali Sekolah. Program ini diperuntukkan untuk anak-anak usia sekolah yang terhambat pendidikan karena faktor ekonomi. Pesan Mas Bub yang kedua, adik-adik Mas Bub ada program Ayo Kembali Sekolah. Apa itu? Mas Bub mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, termasuk mengajak adik-adik untuk mencari anak-anak yang putus sekolah, ajak kembali sekolah. Nah, karena itu Mas Bub minta ketika adik-adik nanti di sekitarnya menemukan anak usia sekolah yang tidak sekolah, laporkan ke aplikasi Halo Mas Bub. Sudah sering mengakses menggunakan aplikasi Halo Mas Bub? Nah, nanti dibuka aplikasi Halo Mas Bub. Adik-adik setelah pulang ini menemukan anak-anak masih usia 15, 17, 12 tahun, putus SD, putus SMP, laporkan ke aplikasi Halo Mas Bub, sampaikan ke Halo Mas Bub bahwa ada anak yang putus sekolah. Nanti tim dari Mas Bub, timnya Mas Bub dan tim dari teman-teman di Dinas Pendidikan akan menghubungi, akan mendatangi. Syukur-syukur adik-adik mampu meyakinkan, ngerayu anak-anak ini untuk masuk kembali ke sekolah, baik di SD, SMP maupun SMA. Ingat apa programnya tadi? Ayo Kembali Sekolah. Mas Bub sudah menyampaikan tidak boleh satupun anak Kabupaten Kediri yang tidak bersekolah, apalagi tidak sekolah karena alasan biaya. Pemerintah Kabupaten Kediri menyiapkan bantuan beasiswa GNOTA ini dalam rangka juga untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan lama pendidikan penduduk Kabupaten Kediri. Program selanjutnya, pesan saya tadi kan yang saya sampaikan dari Mas Bub udah 3 3 apa 4 ini. Yang berikutnya menuju Kabupaten Kediri inklusi di bidang pendidikan. Apa itu? Adik-adik, ternyata di Kabupaten Kediri itu ada sekitar 4.000 anak disabilitas. Berapa? 4.000 anak disabilitas. Sedangkan sekarang yang sudah bersekolah di SLB atau SLB yang ada di Kabupaten Kediri sekarang ini rata-rata hanya di ibu kota kecamatan. Adapun 3 golongan mahasiswa penerima manfaat di tahap pertama ini adalah mahasiswa S1 atau D4 sebanyak 140 orang, mahasiswa baru D3 dan mahasiswa berprestasi yang masing-masing 13 dan 88 orang. Kedepannya, sebaran beasiswa ini juga akan merambah ke siswa yang baru saja masuk ke jenjang SMP dan SMA sederajat. Untuk masing-masing naik tingkat SD SMP 1 kali, SMP SMA 1 kali, SMA ke perguruan tinggi saat awal masuk. Selebihnya mereka bisa mengajukan apabila punya prestasi. Jadi tahun depan kan nggak bisa ngajukan. Tahun ketiga mereka bisa mengajukan dengan catatan punya prestasi. Misalnya IPK-nya 3,7 atau 3,6. 3,6 ini kalau seleksi juga kalah karena yang 3,8 itu tapi minimal 3 GNOTA juga. Jadi ada juga kita tahun ini menyiapkan untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi di luar beasiswa bagi keluarga tidak mampu. Jadi yang punya kemampuan akademik maupun non akademik berprestasi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional bisa mengakses bantuan ini. Tetapi ini kompetisinya ketat karena prestasinya juga
juga levelnya juga bervariasi gitu ya. Sangat-sangat berarti di masyarakat, bahkan di awal tahun itu mereka banyak yang menanyakan apakah program GE Nota itu masih ada atau tidak, seperti itu. Jadi antusiasnya dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan beasiswa itu banyak sekali. Ini ada tingkatan untuk penerima beasiswa GE Nota, itu ada SMP, tingkat SMP, tingkat SMA, dan tingkat mahasiswa. Untuk jumlah penerimanya tahun ini ada 15.000 lebih penerima dari berbagai jenjang tingkatan. Ya, dari SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dengan adanya program GE Nota atau Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, diharapkan seluruh anak yang ada di Kabupaten Kediri tidak ada alasan lagi untuk tidak dapat meneruskan pendidikan karena faktor biaya. Karena pemerintah Kabupaten Kediri telah memfasilitasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kediri yang ingin melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi. Sehingga Kabupaten Kediri memiliki generasi yang cerdas untuk mewujudkan bangsa yang cemerlang. Semangat berprestasi, jadilah generasi perubahan untuk negeri. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kediri karena sudah menyalurkan bantuan ini dan sangat membantu sekali mungkin bagi kami semua, bagi mahasiswa maupun mahasiswa yang baru maupun mahasiswa yang berprestasi. Terima kasih juga untuk Bapak Dito selaku Bupati Kediri karena sudah mengadakan program tersebut. Mas Bub melihat dari angka partisipasi sekolah, bahwa angka partisipasi sekolah kita untuk SD SMP itu pada kisaran 97%. Artinya apa? Artinya masih ada kisaran 3% anak usia sekolah yang saat ini tidak sekolah. Nah ini kami ditugasi Mas Bub untuk mencari di mana 3 anak itu, apa di pondok pesantren atau di tempat yang lain kan gitu ya. Nah ternyata dengan gerakan Ayo Kembali Sekolah yang dicanangkan Mas Bub ini, dalam 1 bulan kita sudah banyak menemukan anak-anak putus sekolah di usia sekolah ya. Ada yang punya masalah karena misalnya kemarin ke pondok 1-2 bulan nggak kerasan, terus tidak sekolah. Ada yang ada permasalahan tidak mampu. Nah ini sudah kita jaring dan yang ketemu langsung kita masukkan di sekolah negeri terdekat, di SMP yang banyak ya. Ada juga yang karena permasalahan lain ya, misalnya anak sudah tidak mau di sekolah formal, kita masukkan ke sekolah non formal di pusat-pusat kegiatan masyarakat. Dan ini akan kita teruskan apa yang menjadi program prioritas Mas Bub sampai dengan 3% anak yang belum masuk data yang sekolah itu benar-benar kita temukan dan kita kembalikan untuk. Beasiswa GE Nota yang diberikan kepada para penerima ini diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin untuk keperluan pendidikan. Selamat untuk seluruh penerima beasiswa, semoga dapat menggunakannya dengan baik, terus berkarya untuk memajukan bangsa. Saya Ulfa Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.